Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Belajar ekonomi sangat asik karena kita akan mengenal apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita. Salah satunya adalah investasi. Kemarin video kita sudah mempelajari apa bedanya tabungan dan investasi. Nah, yuk kita pelajari pasar modal untuk lebih memahami investasi. Pasar modal ini kita akan apa saja yang kita bahas. Yang pertama adalah menjelaskan apa itu pasar modal. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi pasar modal. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi manfaat dari pasar modal. Nanti pasar modal ini saya ilustrasikan dalam bentuk mau tahu? Yuk kita bahas. Nih, sini ada gambar-gambar. Saya ibaratkan pasar modal ini adalah suatu wadah mempertemukan antara beberapa pihak, di mana pihak ini akan menjadi wahana bagi pihak-pihak yang lain. Nah, pasar modal ini kalau di Indonesia adalah IDX. Apa saja yang berkaitan di pasar modal? Yang pertama, emiten. Yang kedua, investor. Yang ketiga, perusahaan sekuritas. Yang keempat, produk-produknya. Dari gambar ini, seperti apa ya? Oke. Ibaratnya di sini adalah sebuah mall, di mana mall mempersilakan atau menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual produk-produknya atau barang-barangnya. Nah, perusahaan ini disebut dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini akan menjual produk-produknya, disebut dengan instrumen. Produknya itu saham, obligasi, dan reksadana. Produk-produk ini akan dibeli oleh siapa? Pembelinya adalah investor. Siapa saja bisa menjadi investor. Nanti ada pokok bahasan lagi mengenai bagaimana menjadi investor pemula. Nah, apa saja yang investor akan beli pada perusahaan-perusahaan? Perusahaan emiten namanya. Emiten ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana. Sedangkan kalau investor adalah pihak yang kelebihan dana. Jadi, pasar modal adalah tempat atau wadah yang menjadi tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana akan menyalurkannya kepada perusahaan yang kekurangan dana, atau dia akan dengan mudah untuk mendapatkan dana. Dengan cara apa? Menjual saham-sahamnya atau obligasinya atau instrumennya kepada masyarakat, tetapi melewati perusahaan sekuritas. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal pertama adalah sarana penambah modal bagi pengusaha. Nah, kalau perusahaan ingin membuat cabang baru, tapi dengan dana yang besar dan cepat untuk mendapatkan dengan pihak bank terlalu sulit karena harus mendapatkan anggunan atau menyediakan anggunan yang sesuai dengan dana yang diperlukan. Nah, kalau jika masuk ke pasar modal perusahaan yang membutuhkan dana, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan dana yang besar dan lebih cepat. Yang kedua adalah sarana pemerataan pendapatan. Di sini bagi orang-orang investor, kalau seandainya perusahaan yang mendapatkan laba, maka seperti saya misalnya sebagai investor, saya pun akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Maka akan adanya pemerataan pendapatan. Ketiga adanya sarana peningkatan kapasitas produksi.
Nah, disinilah kalau jika kita ingin membantu perusahaan-perusahaan yang ingin menambah usahanya, menjadikan modal tersebut menjadi lebih besar dan akhirnya kapasitas produksinya pun menjadi besar. Fungsi pasar modal selanjutnya adalah sarana penciptaan tenaga kerja. Tentu perusahaan-perusahaan yang setelah mendapatkan dana dari investor dan misalnya ingin membuka cabang baru, tentu dia akan menggunakan tenaga kerja yang baru, maka terciptanya kesempatan kerja yang luas. Yang kelima adanya sarana peningkatan pendapatan negara. Wow, apa hubungannya ya? Tentu di sini kalau perusahaan yang semakin maju atau investor ini harus membayarkan pajak dan ini menjadi pendapatan negara. Dan yang yang keenam adalah indikator perekonomian negara. Di mana ya? Untuk mengetahui perekonomian suatu negara itu lebih maju, lihat dari pasar modalnya. Kalau pasar modalnya keren dan bagus dan lancar, tentu perusahaan-perusahaan atau investor dari luar negeri akan berbondong-bondong menjadi investor di dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas manfaat pasar modal bagi emiten. Masih ingat emiten itu apa? Emiten adalah perusahaan yang membutuhkan dana. Dia akan menjual dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadananya. Yang pertama, manfaatnya, perusahaan akan mendapatkan dana yang jumlahnya besar. Karena apa? Akan dijual ke investor dengan secara umum di pasar modal. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Kalau seandainya untuk mendapatkan dana dari pihak bank, tentu ini akan sulit dan lama. Yang ketiga, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Ya, dengan adanya pasar modal, emiten lebih cepat untuk mendapatkan dananya dari masyarakat. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi emiten adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Semakin besarnya modal dari perusahaan, semakin tinggi juga perusahaan akan labanya. Ini akan menaikkan citra perusahaan. Yang kedua, tidak ada confident sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Di sini tidak misalnya kalau seandainya dengan pihak yang lain, kalau investor ini kan mereka tidak terlalu terikat dengan manajemen. Jadi mereka akan lebih leluasa dalam mengelola dana perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal bagi investor. Nah, kalau investor, orang yang membeli produk pasar modalnya yang tadi, saham, obligasi, dan reksadananya. Apa sih manfaat bagi investor? Yang pertama adalah nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Ya, karena pada hari ini kita beli, nanti berharap atau tidak selamanya akan tetap atau malah dia akan naik. Tapi kita lihat dulu nilainya, bisa jadi dia akan mengalami fluktuasi atau turun. Nah, di sini kalau seandainya investasi itu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen. Dividen itu pembagian laba yang kepada pemilik investor. Bagi yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Dan yang ketiga adalah dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Nah, di sini kita tidak hanya dalam satu bentuk instrumen yang dapat kita beli, kita bisa banyak instrumen yang dapat kita beli dalam satu kali menjadi investor di pasar modal. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pasar modal. Selanjutnya kita akan membahas instrumen-instrumen yang lebih mendalam lagi seperti saham, obligasi, dan yang lain-lain. Semoga ilustrasi dari pasar modal ini bermanfaat dan Anda menjadi investor berikutnya.
Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.